selamat pagi semuanya. Terima kasih udah datang di sesi series Startup Build with DSI. Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang Build Scalable MVP at AWS. Hari ini aku udah ditemenin sama Mas Sudirman dan juga Mas Riza yang bakal nemenin nanti sesi kita hari ini dan pastinya bakal seru banget. Dan terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya di minggu pagi ini yang pastinya weekend ini sebenarnya waktu yang istirahat tapi kita tetap produktif untuk ikutan sesi hari ini. So without any further ado, aku bakal langsung sambut Mas Sudirman sebagai founder dan CEO dari Sherpa. Halo Mas Sudirman. Halo Mbak Mela dan teman-teman Innovation Factory. Selamat pagi. Iya, Sehat-sehat ya. selamat pagi. Oke, wow, ada yang dari Puerto Rico. Hello, Dr. J. Velasquez. I'm really sorry, but this session will be conducted in Bahasa Indonesia. If that's okay, you are welcome to join. Oke, Mas Riza, ternyata ada yang jauh juga dari Puerto Rico. Wow. Oke, Mas, tanpa berpanjang-panjang lagi, aku akan menyerahkan sesinya ke Mas Sudirman. Thank you so much. Ya, thank you tuh Mbak Mela. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang sudah hadir di sini. Welcome to the other series of Startup Series dari AWS yang diselenggarakan oleh DSI, Sherpa Ecosystem, dan dibantu oleh teman-teman Innovation Factory dan Block 70. Hari ini udah hadir di tengah-tengah kita pemateri yang sudah sangat, aku pribadi sih sangat nungguin ya Mas Riza ini. Nah, mungkin sebelum memperkenalkan Mas Riza, aku mungkin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi aku Sudirman Jusman, teman-teman, founder dan director dari Sherpa Ecosystem, sebuah platform ecosystem builder yang berbasis di Makassar, Indonesia Timur, tapi our network udah cover seluruh Indonesia dan beberapa program juga dengan program-program di luar negeri. So our vision adalah we connect ecosystem players and empower national entrepreneurs to grow and scale up. Jadi kita menghubungkan beragam pemain ekosistem, baik itu di bidang startups dan secara general entrepreneur sih. Kita membangun dan berkolaborasi dengan beragam program yang concernnya terhadap penumbuhan dan perkembangan startups, entrepreneur, SME, UMKM, dan kreatif industri lainnya. Nah, salah satu bentuk partnership dan program real dari Sherpa Ecosystem lainnya adalah berkolaborasi dengan DSI dan teman-teman AWS untuk menyelenggarakan sesi dari Startup Series ini. Untuk series kali ini topiknya adalah Build Scalable MVP at AWS User Group. Nah, untuk membawakan materi bagaimana cara membangun scalable MVP ini, kita hari ini bersama dengan salah satu panutanku juga nih, ada Mas Riza Saputra. Beliau adalah Solution Architect dari AWS. Nah, udah hadir juga nih di tengah-tengah kita. Kita sapa kalau gitu. Halo, Mas Riza. Halo Mas Firman. Pagi. Sehat-sehat ya, semoga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, karena waktu yang sudah masuk, langsung aja nih, mungkin bakal lebih clear kalau Mas Riza sendiri yang memperkenalkan diri di depan teman-teman peserta lainnya. Silakan, Mas Riza. Oke. Thank you Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu, karena kita juga udah jalan 9 menit, mungkin langsung aja ya kita mulai sama materinya tentang Building Scalable MVP at AWS. Oke, saya bakal share screen. Oke, udah kelihatan teman-teman ya. Mungkin Mas Dirman bisa bantu, udah kelihatan belum? Ya, udah kelihatan dengan jelas, Mas. Oke, siap. Terima kasih. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Riza. Latar belakang saya sebelumnya banyaknya di bidang software development. Saya mengawali karir di dunia enterprise. Sebelum kemudian cukup lama, selama 5 tahunan, saya kerja di salah satu software consulting di Singapura. Nah, terakhir sebelum join AWS,
posisi saya adalah tech lead di salah satu startup di bidang media dan entertainment. Nah, sekarang posisi saya adalah solution architect di AWS untuk segmen startup, utamanya di Indonesia. Di mana esensi utama job desk saya adalah membantu startup agar bisa berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang disediakan AWS. Gitu. Nah, jadi ini agenda yang akan saya bawakan pagi ini. Nah, untuk menyamakan ekspektasi, ya, jadi hal yang tidak akan kita lakukan pagi ini adalah membuat demo, membuat MVP, atau penjelasan teknis secara mendalam. Karena petunjuk teknis terkait membangun aplikasi dan tentang AWS itu udah banyak sekali sebenarnya. Ada dokumentasi, blog post, ada video, dan banyak gitu. Jadi, di sesi ini kita akan membahas lebih dari sisi high level view aja. Nah, kita akan mulai dari membahas apa itu MVP, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mulai bikin MVP, kemudian proses development di startup, kemudian kita akan masuk ke agenda agak teknis, yaitu tentang berbagai pola arsitektur, dan kita akan lihat secara singkat berbagai layanan AWS yang dapat digunakan untuk membangun MVP kita. Dan nanti sesi pagi ini akan kita akhiri dengan membahas hal-hal yang perlu kita perhatikan saat membangun MVP, gitu, atau membangun startup secara umum lah. Nah, dan silakan simak acara ini sampai akhir ya, karena nanti di akhir akan ada kuis yang berhadiah swag dan AWS credit, gitu. Dan kalau ada pertanyaan juga boleh disimpan di tulis dulu di chat box, nanti Mas Dirman yang akan memandu di akhir acara. Oke, jadi mari kita mulai dengan pembahasan apa itu MVP. MVP atau Minimum Viable Product adalah produk pertama yang kita bangun saat startup kita berusaha memenuhi keinginan pasar di fase product market fit, gitu. MVP merupakan sebuah produk yang lengkap yang kita rilis ke pasar, dan MVP ini bukan prototype. M-nya MVP ini artinya minimum. Ini orang sering lupa dan ketukar misalnya jadi most gitu. Sedangkan V-nya artinya viable. Viable ini artinya kira-kira kayak bisa berfungsi sesuai tujuan kenapa ia dibuat. Nah, jadi ketika kita bikin MVP, satu aspek pentingnya adalah esensi dari produk yang kita bangun ini harus bisa dirasakan oleh customer. Customer harus ngerti ini produk itu tujuannya buat apa gitu. Dan nanti kita akan melakukan iterasi sehingga produk kita bisa jadi minimum testable, usable, dan lovable. Sebelum akhirnya nanti jadi produk ideal yang kita inginkan gitu. Nanti kita akan balik lagi bahas soal ini. Nah, tujuan utama dari MVP adalah untuk mendapatkan feedback jujur dari user yang mencoba produk kita. Jadi agar kita bisa mendapatkan validasi yang nyata, apakah produk yang kita coba buat itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar atau enggak. Nah, makanya MVP itu harusnya berfokus pada fitur-fitur paling intinya aja. Dan nggak perlu ada berbagai fitur tambahan yang atraktif tapi sebetulnya sekedar nice to have. Nah, tapi meski demikian, bukan berarti kita boleh merilis MVP secara seadanya. Soalnya berdasarkan definisinya sendiri, MVP itu kan artinya bisa berfungsi sesuai tujuannya ya. Jadi MVP itu tetap harus bagus dari berbagai aspek. Misalnya aspek fungsional, semua fungsi harus berjalan dengan baik. Nggak boleh lemot, apalagi ada error. MVP harus bisa berjalan dengan mulus. Kemudian aspek reliability, performa produk atau aplikasi yang kita rilis juga harus tangguh. Jangan sampai sedikit-sedikit crash gitu. MVP tetap harus terasa sebagai produk yang emang udah siap rilis, walaupun fiturnya memang sangat terbatas. Kemudian usability, MVP juga harus bisa digunakan, karena kan tujuan utama kita adalah mendapatkan feedback user. Kalau produknya nggak bisa dicoba, ya gimana mau dapat feedback. Dan terakhir, desainnya pun nggak boleh terlihat berantakan atau asal-asalan. Jadi UX-nya pun harus tetap bisa memberikan kenyamanan bagi user gitu. Nah, seiring kita beriterasi dan menambah fitur baru dalam evolusi produk, kita sebaiknya selalu mulai dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Artinya apa? Artinya nih, misalkan kita fokus banget bikin UX dan desain yang cantik, tapi sebenarnya secara fungsi atau secara reliability aplikasi kita masih bermasalah, itu artinya kita udah salah bikin prioritas. Nah, co-foundernya LinkedIn, namanya Reid Hoffman, dia pernah bilang gini, "If you aren't embarrassed by the first version of your product, you ship too late." Nah, quote ini menggambarkan bahwa salah satu kunci sukses penting untuk startup adalah seberapa cepat kita bisa membangun sistem dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Sangat wajar bagi startup untuk merilis MVP yang minimalis dan menimbulkan rasa nggak nyaman ke kitanya gitu.
Tapi yang penting itu di sini kita bisa secepatnya mendapatkan feedback user dan secepatnya pula kita bisa melakukan iterasi dan perbaikan. Oke, supaya lebih jelas, coba kita perhatiin ilustrasi ini ya. Nah, jadi kalau kita terlalu fokus pada produk ideal yang mau kita buat, kita bisa terjebak dalam pendekatan yang salah saat membangun produk kita. Oke, contohnya coba lihat gambar yang atas. Kalau kita fokus pada produk idealnya, dalam contoh ini bikin mobil, dan bukan pada tujuan kenapa kita bikin mobil, misalnya karena kita pengen mempermudah orang berpindah tempat, kita bisa terjebak dalam pola development di mana kita pertamanya bikin ban dulu, kemudian kita rilis produk ban dan sasis, kemudian kita rilis produk ban, sasis, dan pintu, baru akhirnya kita bikin mobil. Masalahnya dengan pola ini adalah ketika kita rilis MVP pertama kita, yaitu ban, produk ini tuh nggak menjawab masalah apapun. Kalau kita cuma rilis ban atau ban dan sasis, ya customer kita nggak ngerti gitu. Esensi masalah yang coba kita jawab itu apaan? Dan padahal customer kita kan nggak tahu ya istilah MVP. Bagi customer, ketika kita rilis produk, ya produk itu harus bisa dipakai. Dan hal ini seringkali juga jadi penyebab kegagalan startup. Soalnya kan kalau startup itu biasanya sumber dayanya terbatas ya, baik tenaga, uang gitu. Nah, bisa jadi sebelum kita bisa sampai di titik bisa bikin mobil, startup kita nggak bisa mendapatkan bahan bakar duluan. Apalagi kalau misalnya di tengah jalan kita kenapa, sorry? Suaranya menggema. Oh, menggema? Iya. Oke. Ini coba saya buka headset. Ini lebih baik nggak? Iya, lebih jelas? Iya, lebih jelas. Oke. Nah, sebentar. Nah, apalagi kalau di tengah jalan kita malah ke distract gitu dan fokus sama hal yang nggak terlalu penting. Misalnya kita dari awal malah fokus ketika bikin ban, kita pengen bikin ban paling canggih sedunia gitu. Nah, lain halnya kalau kita ngikutin pola di gambar yang bawah. Nah, kalau kita bikin gambar yang bawah, saat kita bikin MVP pertama berupa skateboard, walaupun ini adalah produk yang fiturnya sangat minimalis, orang-orang juga nggak terlalu suka, orang tuh masih dapat esensinya bahwa ini adalah produk yang tujuannya membantu kita berpindah tempat dari lokasi A ke lokasi B. Nah, begitu kita evaluasi ternyata marketnya ada, kita bisa mulai fokus yang lebih serius untuk mengembangkan produk kita berdasarkan feedback yang kita dapat. Misalnya, feedback yang kita dapat dari user itu katanya kalau pakai skateboard itu takut jatuh, ya kita kasihlah stang gitu. Dan di titik ini produk kita ini udah mulai jadi minimum testable product gitu, bisa mulai dites. Terus kita bisa terus mengembangkan produk kita. Misalnya kita kasih tempat duduk dan ini mulai jadi sepeda gitu. Dan ketika jadi sepeda ini mulai jadi usable. Usable dalam arti orang bisa menggunakan sepeda untuk pindah dari lokasi A ke lokasi B. Kemudian kita iterasi lagi jadi motor. Nah, kalau motor ini udah mulai jadi minimum lovable product gitu. Kita lihat gambarnya juga udah mulai senyum dan sampai nanti akhirnya kita sampai di satu titik di mana kita bisa membuat produk ideal kita yaitu mobil. Nah, kalau udah sampai di titik ini, most likely startup kita udah bukan di fase early lagi, tapi udah di fase mature. Nah, balik lagi ke MVP, jadi di tahap awal yang kita cari itu sebenarnya validasi pasar. Kita akan terus melakukan eksperimen, mempelajari hasilnya, lalu kita membuat produk baru untuk eksperimen berikutnya. Terus kita belajar lagi, dan gitu aja terus, sampai kita yakin bahwa produk yang mau kita bangun ini, ada target customer-nya dan ada target pasarnya gitu. Kalau udah sampai di titik ini, udah ketemu produk market fit-nya, barulah kita sebaiknya memulai upaya yang lebih serius untuk mengembangkan produk kita. Nah, sekarang coba kita bahas sedikit beberapa hal mendasar yang harus kita pikirin sebelum mulai bikin produk atau aplikasi kita. Oke, sebelum kita mulai bikin MVP, pastikan kita udah mengetahui atau memiliki 3 hal yang penting. Pertama, apakah kita udah paham sepenuhnya esensi dari problem target customer yang mau coba kita pecahkan dengan MVP kita? Yang kedua, apakah kita udah punya patokan? Gimana caranya mengukur dampak dari problem solusi dari yang kita hadirkan bagi problem yang ada bagi target customer kita gitu. Cara pengukuran dampak ini penting karena ini akan jadi basis evaluasi untuk MVP kita nantinya. Dan yang ketiga,
apakah kita udah punya formula atau hipotesis untuk mengatasi problem customer. Kalau ada satu aspek aja yang kurang atau belum ada, sebaiknya jangan dulu mulai ngapa-ngapain gitu. Jadi misalnya jangan dulu mulai nulis code bahkan baru sebaris pun. Nah, lalu kita juga harus nentuin scope dari MVP kita. MVP seperti tadi sempat disinggung harus fokus pada satu fitur yang paling impactful aja gitu. Selain itu, biasanya yang namanya MVP itu bisa dibuat dalam waktu kurang dari 3 months person. Artinya, kalau MVP kita cuma dikerjain satu orang dan orang ini kerjanya full time, maksimal 3 bulan harus beres MVP-nya. Kalau MVP ini katakanlah dikerjain sebagai sampingan di luar kerjaan utama, dan yang ngerjainnya cuma punya waktu setengah hari di setiap harinya, maka estimasinya ya jadi 6 bulan harus bisa selesai gitu. Nah, tapi kalau ternyata setelah kita estimasi gitu ya, ternyata waktu 3 month person ini nggak cukup, itu artinya most likely kemungkinan besar scope MVP kita kegedean. Dan sebaiknya kita kurang-kurangin scope MVP-nya. Dan karena bikin MVP ini harus cepat, kita juga harus bisa memplanning prioritas kerjaan kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk sama hal-hal yang kurang esensial, kayak misalnya mikirin desain kartu nama gitu. Nah, untuk setiap kerjaan yang mau kita lakukan, kita harus bisa menjawab pertanyaan, kerjaan yang mau kita lakukan ini segede apa sih impact-nya atau manfaatnya buat target customer kita gitu. Nah, kalau kita udah clear dengan prasyarat sebelum mulai bikin MVP, berikutnya ayo kita lihat gimana proses development yang bisa memfasilitasi kita agar bisa melakukan iterasi dan melakukan development dengan cepat. Nah, jadi kalau di startup biasanya kita bekerja dalam sprint. Sprint sendiri adalah rangkaian kerjaan yang dibutuhkan untuk merilis suatu fitur. Dimulai dari ada planning, kemudian kerjaan utama kayak coding, sampai retrospektif. Nah, terus developer itu kalau kerja harus tanpa interupsi. Jadi, kalau kita udah sepakat akan rangkaian kerja atau rangkaian tugas apa yang mau kita kerjain dalam suatu sprint, kita harus stick to the plan. Kalau ada perubahan ide atau ada perubahan bisnis goal, perubahan itu nanti kita kerjainnya di sprint berikutnya. Gitu. Dan terakhir, durasi sprint itu harus singkat. Jadi, kalau di startup, durasi sprint 1 minggu atau 2 minggu itu cukup umum. Nah, setiap sprint ini harus punya tema dan harus bisa menghasilkan rilis di akhir sprint. Jadi, setiap 1 minggu atau 2 minggu, kita harus bikin rilis baru ke aplikasi kita. Dengan sprint yang singkat, kita bisa dapat feedback loop dari user yang lebih cepat dan hasilnya kita bisa berinteraksi dengan lebih cepat juga. Nah, gimana caranya supaya bisa cepat dan supaya sprintnya impactful? Kita harus bikin planning, kita harus bikin perencanaan. Nah, saat planning, salah satu jebakan yang biasanya ada itu adalah semua tugas itu akan terasa penting gitu. Nah, untuk membantu kita menentukan prioritas pekerjaan, kita bisa pakai matriks impact dan speed to build. Nah, di pojok kanan bawah, kalau ada kerjaan yang bikinnya cepat, tapi impact-nya kecil, simpan kerjaan ini sebagai prioritas rendah aja. Soalnya kerjaan kayak gini tuh adalah distraksi gitu. Tipe kerjaan kayak gini ini sering ada, jadi hati-hati jangan sampai terjebak. Nah, kemudian di kanan atas ada kerjaan yang bikinnya cepat dan impact-nya juga tinggi. Dan ini jelas ya, kerjaan kayak gini harus jadi fokus utama kita. Nah, kalau ada kerjaan yang impact-nya tinggi, manfaatnya tinggi buat customer, tapi kerjaannya banyak atau rumit, kita harus coba pecah-pecah kerjaannya gitu. Atau kita kurang-kurangin aspek yang nggak terlalu penting. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pekerjaannya jadi lebih kecil dan kita bisa pindahkan ke kuadran kanan atas ini. Dan yang terakhir, ini jelas kerjaan yang nggak perlu dilakukan ya, impact-nya kecil, bikinnya juga lama. Tapi pada prakteknya, seringkali startup itu kejebak sama tipe kerjaan seperti ini. Terutama startup yang menganut mazhab segala-galanya harus dibikin sendiri. Contoh misalnya nih yang cukup umum juga ya. Misalnya kita menghabiskan banyak waktu untuk bikin sistem untuk ngirim notifikasi email. Contohnya sampai kita bikin email server sendiri gitu. Padahal di aplikasi kita notifikasi email itu cuma supporting feature, bukan fitur jualan utama aplikasi kita gitu. Bukan hal yang penting bukan core esensi dari MVP kita. Untuk contoh kasus kayak gini akan jauh lebih baik kalau kita pakai third party aja dan kita fokus di di esensi atau di fitur yang paling core bagi aplikasi kita. Nah, untuk setiap kerjaan atau task di sprint, usahakan tasknya itu sekecil mungkin.
Jadi bisa dikerjakan oleh satu engineer aja di sepanjang durasi sprint. Manfaatnya, nanti kita akan lebih mudah untuk mengatur prioritasnya, dan sekaligus kita juga bisa mengurangi ambiguitas. Dan untuk mengontrol pelaksanaan sprint, kita harus melakukan stand up setiap hari. Stand up ini adalah laporan progres singkat aja. Apa yang udah dikerjakan kemarin, apa yang mau dikerjakan hari ini, dan apakah ada blocker yang menghalangi sampai kita nggak bisa kerja gitu, nggak bisa ngelanjutin kerjaan. Udah, itu aja. Stand up ini bukan sesi curhat. Jadi nggak perlu panjang-panjang ketika kita bilangin progres kita. Terus juga hal yang sangat penting sekali adalah stand up ini tujuannya bukan untuk diskusi menyelesaikan masalah yang ada. Kalau ada blocker, bahas aja terpisah di luar stand up gitu. Dan satu lagi, di kultur remote working zaman sekarang ya kan banyak yang remote, stand up ini juga nggak perlu harus literally semua orang ngumpul bareng gitu. Asynchronous stand up di mana orang-orang share progress via chat app di periode waktu yang sudah ditentukan. Jadi misalnya katakanlah jam 9 sampai jam 10 kalian harus share progress ya gitu. Itu juga bisa jalan dengan baik. Dan satu lagi, setiap sprint kan harus menghasilkan rilis ya, harus fitur yang bisa di-deploy. Nah, untuk mempermudah proses rilis ini, penting untuk menyiapkan setup continuous delivery yang terintegrasi dengan proses pull request. AWS sendiri menyediakan servis yang lengkap untuk membangun pipeline release code. Mulai dari ada code commit untuk repository kode, ada code build untuk membuild dan mempackage code, kemudian ada code deploy untuk mendeploy code, dan ada code pipeline untuk mengorkestrasi keseluruhan rangkaian proses CI/CD. Gitu. Oke, sekarang kita mulai sedikit lebih teknis bahasanya. Kita akan coba lihat beberapa pola yang bisa membantu untuk mempercepat mewujudkan ide jadi MVP. Nah, ketika kita mau mulai membuat aplikasi kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan penting. Pertama, kita harus tahu outcome atau hasil seperti apa sih yang kita inginkan gitu. Dari situ kita bisa menyusun rencana arsitektur yang disesuaikan dengan kapabilitas teknis kita. Yang kedua, dalam membangun sistem, namanya membangun sistem itu pasti ada trade-off. Kita harus tahu aspek apa yang paling penting yang mau kita utamakan gitu. Apakah kita mau mengutamakan aspek katakanlah penghematan biaya, atau kita mau mengutamakan scalability, performance, security, atau yang lain. Dan yang terakhir, kita juga harus mempertimbangkan kapabilitas dan batasan kemampuan tim kita sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen menggunakan arsitektur yang katakanlah hype, tapi sebetulnya kita belum punya kemampuan untuk itu, ya sebaiknya jangan. Nah, ngomongin hype, terlepas dari hype yang ada, mulai membangun sistem secara monolit itu seringkali merupakan pilihan yang tepat. Karena kalau di tahap awal, monolit itu memungkinkan kita untuk melakukan development dengan cepat. Dan monolit yang didesain dengan baik, itu bisa di-scale secara horizontal, dan dipecah jadi berbagai service di masa depan jika diperlukan. Nah, di sisi lain, microservices adalah cara yang bagus untuk scaling aplikasi kita. Selama kita bisa mendefinisikan boundaries atau batasan antar service kita. Karena kalau di microservice, masing-masing service ini hanya memiliki satu tugas spesifik. Gitu. Tapi seluruh service ini dan interaksi antar service ini yang menyediakan fungsi dan fitur yang lengkap bagi user kita. Seiring dengan perkembangan user dan juga perkembangan jumlah tim development kita, microservices adalah cara yang populer untuk menjaga speed development tetap tinggi bagi startup. Gitu. Nah, ini adalah contoh skenario evolusi startup yang cukup lazim. Jadi, startup bisa memulai dengan menjalankan sebuah instance Amazon EC2. EC2 ini bisa dianggap sebagai kayak virtual machine di AWS gitu. Nah, di sini kita bisa mulai dengan menyimpan semua komponen aplikasi di VM ini. Jadi web server, database, storage, semua kita tumpuk di sini dalam satu server yang sama. Nah, seiring evolusi aplikasi, kita mungkin perlu storage yang lebih scalable, dan kita juga nggak mau menghabiskan waktu untuk manage database. Di sini, kita bisa mulai mengadopsi Amazon S3 untuk storage dan Amazon RDS untuk database. Di titik ini, server aplikasi kita sekarang jadi terpisah dengan storage dan database-nya. Dan kita bisa scaling masing-masing komponen ini secara terpisah. Nah, terus ternyata
startup kita ini product market fit-nya bagus banget. Traction-nya tinggi, traffic kita banyak, user kita tinggi, dan kita perlu scaling. Di sini, startup lagi-lagi bisa memanfaatkan layanan AWS. Misalnya, dengan memanfaatkan fitur auto scaling dan juga elastic load balancing, kita bisa mendistribusikan request dan menghandle traffic yang tinggi. Kita juga bisa membuat read replika dan juga standby instance untuk meningkatkan performa dan reliabilitas database. Terus kita juga bisa nambahin in-memory database, contohnya kayak Redis atau Memcached dengan menggunakan Amazon Elasticsearch untuk mempercepat proses melayani request gitu. Nah, contoh ini meng-highlight bagaimana AWS bisa membantu startup untuk memulai dengan sederhana, tapi pelan-pelan startup bisa mengadopsi layanan AWS ketika fitur dan layanan yang disediakan itu sudah relevan dengan kebutuhan startup. Nah, sekarang kita akan coba lihat lebih dekat gimana startup bisa memanfaatkan berbagai teknologi AWS untuk membangun MVP secara cepat dan scalable. Dengan menggunakan infrastruktur AWS, kita nggak perlu melakukan manajemen infrastruktur yang ekstensif. Jadi, kita bisa lebih fokus untuk deliver lebih banyak manfaat ke user kita. Layanan AWS juga bisa scale secara otomatis dan memberikan high availability secara secure untuk mengikuti growth startup kita. Dan ketika menggunakan AWS, kita hanya membayar resource yang kita gunakan, nggak ada biaya yang perlu dibayar duluan di depan. Jadi ini juga sangat meringankan. Dan saya mau ulangi sekali lagi ya, karena ini hal yang penting banget untuk startup di tahap awal yang baru mau bikin MVP. Jangan bikin sendiri hal yang kita nggak perlu bikin sendiri. Contoh, misalnya kita sebagai startup mau pakai load balancer. Apakah sebaiknya kita nyoba repot-repot bikin sendiri load balancer pakai Nginx gitu misalnya? Atau langsung aja kita manfaatin load balancer-nya AWS yang bisa auto scaling, highly available, dan bisa handling traffic sebesar apapun. Apalagi di mata user, load balancer apapun yang kita pakai kan nggak ngaruh ya. User mah maunya tahu jadi aja, aplikasi kita bisa jalan tanpa cacat, walau dikasih beban kayak gimana pun juga, gitu. Dan kalau misalnya kita pakai cloud provider seperti AWS, tapi cara makainya adalah kita pakai server kosongan, lalu kita install sendiri macam-macam hal di situ, maka kita melewatkan banyak sekali kemudahan yang ditawarkan oleh managed service-nya AWS. Dan kalau cara kerja kita kayak gitu, maka cara kerja kita tuh nggak ada bedanya dengan cara kerja orang-orang di 15 tahun yang lalu. Gitu. Dan jadi rekomendasinya adalah untuk aspek-aspek yang terkait hal-hal operasional, security, dan requirement yang nggak terkait sama fungsi utama aplikasi kita, lebih baik kita manfaatkan layanan yang disediakan AWS. Awalnya kita mungkin nggak terbiasa dan harus belajar dulu, tapi manfaatnya akan terasa signifikan nantinya. Nah, layanan AWS pertama yang akan kita bahas pagi ini adalah Amazon Lightsail. Amazon Lightsail adalah cara yang paling mudah untuk mulai mendeploy MVP kita di AWS. Kalau MVP kita modelnya adalah simple web app. Contoh misalnya kalau MVP kita itu kayak simple website pakai WordPress. Atau kita bikin e-commerce pakai Magento. Atau kita bikin monolith system pakai katakanlah PHP, Node.js, atau Django gitu. Nah, Amazon Lightsail ini menyediakan managed environment yang membundling compute power, storage, dan juga networking resource. Jadi teman-teman nggak perlu lagi setup macam-macam. Lightsail juga menyediakan blueprint yang otomatis men-setup stack yang mau kita pakai. Jadi kita nggak perlu lagi install macam-macam sendiri secara manual setelah server kita nyala gitu. Dan terakhir, Lightsail ini ditawarkan dengan harga yang flat per bulan. Saat ini yang paling murah paketnya mulai dari $3,5 per bulan. Nah, tapi kalau misalnya kita perlu sistem yang bisa auto scaling, atau kita mau atur sendiri settingan network untuk virtual private cloud atau VPC kita, maka AWS Elastic Beanstalk adalah layanan yang sangat mempermudah mendeploy aplikasi kita. Kalau pakai Beanstalk, kita tinggal upload code kita, dan nanti Beanstalk akan otomatis ngebikinin infrastrukturnya. Mulai dari servernya, load balancernya, auto scalingnya, sampai ke monitoring infrastrukturnya. Jadi sangat mempermudah kerjaan kita daripada kita bikin semuanya secara manual. Dan meskipun dibikinin otomatis, kita akan tetap punya kendali penuh dan bisa mengakses semua resources infrastruktur yang dibikinin oleh Beanstalk ini gitu. Dan untuk platform yang disupport, kita bisa pakai Beanstalk
untuk aplikasi yang dibuat pakai Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, Docker, dan Beanstalk juga nyediain Apache, Nginx, Passenger, dan IIS secara otomatis. Nah, Beanstalk ini sendiri gratis, dan kita cuma perlu bayar resource infrastruktur yang kita pakai, seperti servernya dan load balancernya. Nggak heran kalau Beanstalk ini adalah salah satu service AWS yang banyak banget dipakai sama startup di Indonesia. Nah, kalau aplikasi kita udah dijadiin kontainer, tapi modelnya masih monolit, sementara tim teknis kita tuh latar belakangnya banyaknya developer, dan nggak punya banyak pengalaman memanage infrastruktur atau orkestrasi kontainer, AWS App Runner merupakan layanan yang cocok. App Runner merupakan managed service yang mempermudah deployment kontainer web application dan API kita. Gitu. App Runner juga menyediakan fitur auto scaling dan load balancing dengan enkripsi secara otomatis. Kalau pakai App Runner, kita cuma perlu nyediain source code Node.js atau Python, atau kalau kita pakai bahasa lain, kita tinggal nyediain kontainer Docker image, dan nanti App Runner akan otomatis membangun dan mendeploy aplikasi kita sebagai kontainer. Jadi dengan menggunakan App Runner, kita bisa punya waktu yang lebih banyak untuk fokus di sisi aplikasi kita. Nah, tapi kalau kita mengadopsi kontainer dan pakai konsep microservices, ada berbagai layanan AWS untuk kontainer yang bisa dipakai. Untuk kontainer, ada beberapa pilihan. Yang pertama, ada namanya Amazon Elastic Container Service atau ECS. Amazon ECS adalah orchestration Docker yang dibangun dari scratch oleh AWS dan sangat mudah untuk diintegrasikan dengan berbagai service AWS lainnya. Misalnya dengan load balancer, dengan service discovery, gitu. Dan banyak startup di Indonesia yang bilang bahwa mereka sangat menyukai kemudahan yang ditawarkan Amazon ECS. Apalagi learning curve-nya itu relatif mudah. Dan kalau pakai ECS, itu nggak ada biaya tambahan untuk manajemen klasternya. Nah, kalau kita mau mulai pakai ECS, kita bisa mulai dengan 3 langkah sederhana. Pertama, kita tinggal dockerize aplikasi kita, jadi kita bikin Docker image, kemudian Docker image-nya ini kita push ke image repository, misalnya ke Amazon Elastic Container Registry atau Amazon ECR. Nah, kemudian setelah image-nya kita push ke image registry, kita mesti bikin yang namanya task definition. Task definition ini tuh semacam blueprint yang intinya tuh menjelaskan berbagai parameter yang dibutuhkan gitu, kayak misalkan Docker image-nya apa, kemudian kontainer kita tuh butuh CPU berapa, butuh memori berapa gitu ya. Nah, task definition ini bentuknya bisa JSON file atau bisa kita isi langsung via konsol gitu, via GUI. Nah, habis itu kita tinggal jalankan kontainer kita dari task definition tersebut sebagai container service. Nah, di sisi lain, Kubernetes juga merupakan teknologi orkestrator yang sangat populer. Kalau misalkan sekarang ternyata kita udah punya cluster Kubernetes existing, kita udah pakai Kubernetes, AWS juga menyediakan Amazon Elastic Kubernetes Service atau Amazon EKS yang akan memanage control plane Kubernetes kita. Jadi, kita bisa fokus mendeploy pods dan service kita tanpa perlu refactor. Kubernetes ini juga cocok banget kalau kita mengutamakan fleksibilitas untuk integrasi dengan berbagai tools open source. Nah, untuk mulai pakai EKS, langkah-langkahnya juga mirip. Pertama sama, kita dockerize dulu aplikasi kita dan kita push Docker image-nya ke katakanlah ke Amazon ECR. Nah, di sini bedanya sedikit di langkah kedua, kalau pakai Kubernetes, kita harus kerja pakai CLI. Jadi kita harus siapin dulu berbagai CLI tools kayak EKSCTL, kubectl, Helm, dan AWS CLI. Nah, udah itu kita perlu siapkan file konfigurasi untuk deployment pods dan service kita. Dan terakhir, kita tinggal bikin cluster dan deploy pods dan service Kubernetes kita pakai CLI tools tadi. Gitu. Nah, selain menyediakan kapabilitas untuk menjalankan aplikasi kita, AWS itu juga punya berbagai layanan siap pakai yang bisa kita integrasikan ke aplikasi kita. Jadi kalau tadi layanannya untuk power up menjalankan aplikasi kita, kalau ini layanan yang bisa kita integrasikan. Nah, yang pertama adalah layanan Manage Relational Database. Kita bisa menggunakan layanan ini kalau kita butuh database yang relational, database SQL seperti misalnya MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, atau SQL Server.
Amazon RDS ini memiliki berbagai kapabilitas, seperti ada backup otomatis, failover otomatis, patching dan upgrade version otomatis, dan juga ada advanced monitoring. Jadi kalau pakai RDS ini, kita bisa tinggal fokus ke bikin desain skema database, dan juga fokus dibikin membuat dan mengoptimasi query-query kita gitu. Selain itu, kalau kita menggunakannya MySQL atau PostgreSQL, kita juga bisa menggunakan Amazon Aurora yang merupakan engine database yang didesain khusus untuk cloud oleh AWS. Aurora ini menawarkan banyak fitur dan performa yang lebih advance dibanding database Amazon RDS biasa. Nah, kemudian ada yang namanya Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3. Ini lumayan populer, mungkin teman-teman ada yang udah pakai nih. Nah, Amazon S3 ini adalah layanan storage AWS yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. S3 didesain untuk menyimpan unlimited file dengan durability-nya sangat tinggi, mencapai 99,999999999% alias 11 nines gitu. Menyimpan file di S3 ini memiliki beberapa manfaat dibanding kita nyimpan file di server kita. Misalnya, satu, jumlah filenya virtually unlimited. Kemudian kedua, file-file itu bisa kita upload dan kita akses tanpa perlu nge-setup server apapun. Dan yang ketiga, kita cuma perlu bayar sesuai storage dan data transfer yang kita pakai. Gitu. Nah, jadi contohnya kalau kita punya web application, ini misalnya kita bikin pakai PHP, Python atau apapun, nah kita bisa atur agar server kita tuh melayani request, tapi static asset kayak misalnya foto, video, dokumen itu di-serve-nya dari S3 gitu. Soalnya kalau static asset tadi, file-file static itu kita simpan di server kita juga, kita bakal harus ngatur masalah-masalah kayak security, backup, dan yang biasanya paling mumet itu planning kapasitasnya gitu. Selain itu juga, makin banyak file yang kita simpan, ini akan semakin membebani server kita. Nah, dengan memindahkan penyimpanan file-file tadi ke S3, kita bisa terbebas dari masalah-masalah tadi. Nah, lalu kalau kita udah pakai S3, kita juga bisa mengintegrasikannya dengan yang namanya Amazon CloudFront. CloudFront adalah layanan CDN yang mengantarkan data dari lokasi server yang tersebar di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Jadi CloudFront ini juga udah punya server di Indonesia gitu. Dengan menggunakan CloudFront, kita bisa menghadirkan konten kita dengan latency yang lebih rendah dan seringkali lebih cost efektif juga dibanding serving file langsung dari S3. Nah, berikutnya, kalau kita punya mobile app atau website, kita bisa menggunakan AWS Amplify. Amplify ini ada 4 komponen. Ada library, kemudian ada CLI, ada UI components, dan juga ada console untuk serverless web hosting. Amplify ini gunanya apa sih gitu ya? Amplify ini manfaatnya dia menyediakan kemampuan untuk mengintegrasikan aplikasi web dan mobile kita dengan kemampuan cloud. Fitur cloud yang disediakan merupakan fitur yang sering dibutuhkan juga oleh startup gitu. Di antaranya ada fitur autentikasi, analitik, storage, notifikasi, API, baik REST maupun GraphQL, dan seterusnya. Di balik layar, fitur-fitur tadi kayak autentikasi dan seterusnya, itu tuh disediakan oleh berbagai service AWS yang terkait. Misalnya ada Amazon Cognito, atau ada Lambda gitu. Tapi kita nggak perlu ngatur-ngatur layanan AWS-nya karena kita tinggal berinteraksi dengan library Amplify aja. Nah, library Amplify ini tersedia untuk berbagai platform. Ada yang untuk Android, ada untuk iOS, ada untuk JavaScript, dan juga ada untuk Flutter. Amplify ini cocok banget kalau kita adalah startup yang nggak punya expertise di bidang back-end dan juga nggak keberatan dengan opinionated approach yang diambil oleh Amplify. Nah, AWS juga menyediakan berbagai AI, Artificial Intelligence Service, yang kita tinggal pakai. AI service ini bisa ditambahkan dengan mudah ke aplikasi teman-teman. Cuma tinggal bikin REST API call, dan kita nggak perlu expertise di bidang machine learning sama sekali. Contoh AI service yang populer, yang pertama tuh ada namanya Rekognition. Ini bisa kita pakai untuk berbagai use case deteksi gambar dan video. Misalnya bisa kita pakai untuk deteksi objek yang ada dalam gambar gitu.
Kita juga bisa pakai untuk analisa wajah atau untuk membandingkan wajah, dan recognition ini juga bisa dipakai untuk deteksi teks. Di Indonesia sendiri, udah ada beberapa startup yang menggunakan recognition untuk produk mereka. Contoh skenario penggunaan populernya itu misalkan ada yang bikin untuk bikin auto absen dari wajah gitu ya, jadi dari kamera langsung kelihatan wajah, langsung otomatis absensi gitu. Kemudian ada fintech yang pakai untuk eKYC buat ngebandingin muka di selfie dengan foto KTP. Terus ada juga yang misalkan bikin buat deteksi SKU atau deteksi produk dari foto gitu. Jadi ada foto toko, nah dari situ dia bisa ngelihat nih ada produk apa gitu. Nah, kemudian AI service berikutnya yang juga sering dipakai adalah Amazon Personalize. Nah, Amazon Personalize ini menyediakan 3 use case. Yang pertama, kita bisa pakai untuk memberikan rekomendasi yang personal ke setiap user. Contohnya, di homepage kita bisa menampilkan item yang berbeda untuk user yang berbeda tergantung siapa yang lagi login gitu. Kemudian, Personalize ini bisa juga kita pakai untuk mengurutkan item dalam suatu list. Misalnya nih, list itu yang biasanya punya bentuknya list itu contohnya adalah hasil search result gitu ya, hasil searching. Nah, itu kita bisa urutan hasil search-nya yang berbeda-beda untuk user yang berbeda-beda gitu. Dan yang ketiga, kita juga bisa pakai Personalize untuk memberikan rekomendasi produk yang serupa. Ini contohnya kalau misalkan kita punya website kayak gini, ini kan biasanya kalau diklik bisa keluar product detail page ya. Nah, nanti di product detail page kita bisa bikin bagian kayak produk yang serupa gitu, atau bagian namanya orang lain juga biasanya beli produk ini gitu. Itu bisa kita bisa memanfaatkan Personalize untuk skenario seperti ini. Dan Personalize ini juga dipakai oleh Amazon.com. Dan kalau misalkan MVP kita ini modelnya B2C, misalnya kita mau bikin MVP yang modelnya e-commerce atau retail, atau misalnya kita mau bikin MVP kita itu adalah kayak penyedia video on demand, ini cocok banget pakai Personalize. Nah, kalau kita mau pakai Personalize, langkah-langkahnya nggak rumit. Pertama, kita harus import data interaksi user yang formatnya CSV. Interaksi ini isinya bisa berupa data pembelian, data klik barang, data view barang, atau apapun interaksi yang relevan dengan bisnis domain masing-masing gitu ya. Nah, kemudian kita harus mentraining dan mendeploy model machine learning, tapi ini gampang banget. Kita bisa tinggal klik-klik aja di konsol AWS gitu ya. Kita nggak perlu punya pengetahuan machine learning yang mendalam. Dan setelah itu kita bisa dapat personalized recommendation ini cuma dengan cara tinggal bikin API call yang memanggil API yang disediakan oleh Personalize gitu. Atau kita bisa juga mengekspor Personalized recommendation ini secara batch ke dalam sebuah file. Nah, satu layanan AWS terakhir yang juga bisa dengan mudah kita integrasikan ke aplikasi kita, namanya Amazon Interactive Video Service atau Amazon IVS. Layanan ini bisa kita pakai untuk membuat live streaming. Hanya dengan beberapa klik, dalam waktu kurang dari 5 menit, IVS bisa menyediakan kita suatu pipeline untuk melakukan live streaming. Input dari pipeline ini nantinya berupa RTMP URL yang bisa kita isi dengan stream video kita, dan outputnya nanti berupa URL HLS. HLS itu HTTP live streaming gitu. Nah, URL outputnya ini bisa kita playback dengan menggunakan player di aplikasi mobile atau website kita. Gitu. Nah, sebelum menutup sesi kita pagi ini, saya mau meng-highlight beberapa praktek yang bisa berfungsi sebagai guardrail atau sebagai pagar pengaman untuk operasional startup kita. Nah, yang pertama adalah proses onboarding karyawan baru. Seiring perkembangan MVP dan tim kita, sangat penting untuk membatasi akses ke data yang sensitif. Jadi, di awal kita nggak perlu ngeset permission yang sangat detail gitu. Tapi setidaknya kita harus mendefinisikan siapa yang boleh mempush code, siapa yang boleh mengakses sistem production, mengakses resources kita gitu ya, dan siapa yang boleh mengakses data production. Dan tadi sempat kita bahas juga di awal banget, CI/CD sangat penting agar kita bisa rilis fitur di setiap sprint. Nah, di sini rekomendasinya adalah kita push commit secara kecil-kecil, tapi sering. Kenapa? Tujuannya agar update-nya manageable. Nah, dan terakhir,
penting banget juga untuk memasukkan proses automated testing ke dalam pipeline CI/CD kita. Kalaupun misalkan startup kita nggak punya resource untuk nulis unit test dengan coverage score yang tinggi, seenggaknya kita harus punya automated test untuk fitur-fitur yang paling inti dan paling krusial buat aplikasi kita. Nah, hal lain yang juga jangan sampai luput dari perhatian adalah observability. Observability ini adalah kemampuan kita untuk mengetahui apa yang terjadi dalam aplikasi kita. Nah, observability ini ada 3 komponen. Yang pertama adalah matrix. Matrix ini adalah berbagai parameter untuk mengukur beban sistem kita gitu ya. Jadi selain parameter teknis kayak CPU utilization, memory atau storage, sisa storage gitu, kita juga bisa mengukur berbagai hal lain yang relevan dengan bisnis kita. Misalnya bisa aja matrix kita itu katakanlah jumlah traffic atau jumlah transaksi dan lain-lain. Kemudian ada logging. Nah, logging ini adalah sumber daya utama kita untuk troubleshooting. Sebaiknya kita punya sistem logging yang centralized, yang tersentralisasi di satu tempat untuk memudahkan kita untuk debugging kalau ada insiden. Nah, kemudian yang ketiga ada tracing. Nah, tracing ini terutama dibutuhkan kalau kita menggunakan distributed pattern. Tracing ini bisa sangat membantu kalau kita harus mengevaluasi sistem secara keseluruhan untuk mencari tahu komponen mana sih yang menjadi sumber error atau yang menjadi sumber latency yang tinggi gitu. Nah, AWS menyediakan servis Amazon CloudWatch yang bisa kita pakai untuk memonitor matrix dan juga membuat centralized logging. Selain itu, AWS juga punya AWS X-Ray yang bisa kita pakai untuk melakukan distributed tracing. Nah, terus ada juga yang namanya synthetic testing atau proactive monitoring. Ini implementasinya tuh bisa berupa contohnya kita bikin script untuk mensimulasikan perilaku user aplikasi kita gitu. Jadi kayak misalkan kita bikin script yang otomatis mensimulasikan step-step di browser gitu ya untuk perilaku user terhadap website kita. Nah, script ini bisa kita jalankan secara periodik dan kita bisa memasang alarm untuk mendeteksi perilaku anomali gitu. Misalnya kalau ada error kan anomali ya. Nah, dengan Amazon CloudWatch kita bisa membuat alarm yang akan otomatis mengirim notifikasi ke kita misalnya lewat email. Sehingga kalau ada masalah dengan sistem kita bisa tahu duluan sebelum ada user yang teriak gitu. Nah, kemudian yang manage backup nih, cerita sedikit. Salah satu pengalaman pribadi saya yang paling horor sepanjang karir saya adalah saya pernah nggak sengaja ngedrop table di database production. Untungnya database-nya dibuat pakai RDS, jadi ada fitur auto backup gitu. Jadi waktu itu data yang hilang nggak nyampe 5 menit. Nah, jadi memiliki backup untuk sistem kita, baik untuk server, database, maupun storage, merupakan hal yang sangat krusial. Dan setelah punya backup, hal berikutnya yang nggak kalah penting adalah kita harus punya dokumen yang isinya menjelaskan step by step untuk cara melakukan backup, cara nge-restore backup, dan juga checklist untuk memastikan hasil restore backup-nya aman semua gitu. Karena percuma juga kita punya backup kalau backup-nya nggak bisa dipakai atau nggak bisa di-verify bahwa backup-nya bahwa hasil restore-nya itu udah sesuai. Nah, kalau di AWS, kita bisa pakai service namanya Amazon Backup untuk mempermudah manajemen backup dari berbagai server, storage, dan database yang kita pakai di AWS gitu. Nah, masalah berikutnya yang harus banget kita aware, kita sadar adalah soal cost. Nah, sebetulnya kita nggak perlu terlalu sadar biaya ya dan over investing di cost optimization di awal. Apalagi saat bikin MVP itu kan kita ada dalam mode eksperimen. Nah, tapi yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus aware terhadap semua pengeluaran kita dan kita harus punya justifikasi untuk setiap cost yang kita keluarkan. Dan salah satu praktek yang sangat direkomendasikan adalah kita bisa nge-set budget alarm yang akan ngasih kita notifikasi ketika pengeluaran kita tuh udah mencapai threshold yang kita tetapkan. Kalau di AWS, kita bisa pakai layanan namanya Cost Explorer untuk menganalisa cost kita, dan juga AWS Budget untuk membuat budget alarm tadi, gitu. Selain itu, AWS juga memiliki program namanya Activate yang bisa menyediakan kredit untuk membantu mengcover biaya penggunaan AWS untuk startup. Nah, last but definitely not least, kalau di AWS itu ada istilah security is job zero. Artinya,
security ini bahkan lebih penting dibanding prioritas nomor satu startup kita gitu. Nah, dan kalau di startup, kadang security ini suka dipinggirkan aja gitu untuk dipikirin belakangan. Padahal kalau pakai AWS, kita bisa bikin sistem kita ini sama secure-nya dengan organisasi paling sensitif di dunia dengan memanfaatkan berbagai layanan untuk security control yang disediakan AWS. Untuk startup, apalagi yang masih di tahap awal bikin MVP, tentunya kita nggak perlu overinvest di security di tahap awal gitu. Contohnya, kita nggak perlu tahu dan nggak perlu pakai semua layanan yang ada di slide ini gitu. Tapi tetap aja ada basic security checklist yang harus kita lakukan untuk mengamankan akun AWS kita dan mengamankan aplikasi serta data kita. Contoh basic security hygiene misalnya kita harus setup MFA untuk akun kita, setup two-factor authentication, kemudian kita harus memastikan nggak ada secret kayak database password atau kredensial yang di hardcode, kemudian kita harus mengatur keamanan network kita dengan pakai network access list atau security group, kemudian kita juga harus memvalidasi daftar user dan permission yang bisa mengakses akun AWS kita. Kita juga harus merotasi password secara periodik dan seterusnya lah, gitu. Nah, dari tadi ngomong-ngomong startup, kalau teman-teman di sini udah punya startup sendiri, AWS itu menyediakan beberapa support. Yang pertama, AWS memiliki program yang bisa menyediakan kredit, memiliki program namanya Activate, di mana Activate ini bisa menyediakan kredit yang akan otomatis diterapkan ke akun AWS startup untuk mengcover biaya penggunaan AWS. Selain itu, Activate program ini juga menyediakan berbagai dukungan teknis, baik berupa support dari personal AWS maupun complementary training gitu. Nah, Activate program ini ada dua tipe. Ada yang pertamanya namanya Activate Founder. Ini untuk startup yang self-funded atau bootstrap. Dan yang kedua ada Activate Portfolio. Ini bisa dipakai untuk startup yang berafiliasi dengan accelerator, incubator, atau VC yang bekerjasama dengan AWS. Untuk apply ke Activate program, kita bisa lakukan sendiri lewat konsol AWS. Jadi tinggal login ke AWS, bikin akun AWS, login, nanti cari aja di search box-nya cari namanya Activate gitu. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut tentang ini, tentang program Activate, silahkan kirim email ke alamat email AWS, strip ID, strip startups, strip enquiries @amazon.com. Ini boleh dicatat atau di screenshot alamat emailnya. Nah, kemudian ada e-book yang bisa teman-teman download secara gratis. E-book ini didesain untuk startup di Asia Tenggara yang tertarik untuk memahami bagaimana cara kerjanya, bagaimana caranya untuk menggunakan AWS, atau tertarik untuk tahu lebih jauh tentang program-program khusus untuk startup gitu. Misalkan seperti Activate tadi dan program-program lain, atau sekedar pengen tahu inspirasi atau cerita sukses dari startup lain yang menggunakan AWS gitu. E-book ini menyediakan informasi yang relevan dari sisi bisnis maupun sisi teknis. Kalau teman-teman mau download, ini link yang bisa dipakai untuk mendownload e-book ini gitu. Dan ya kira-kira pemaparannya sekian sih kalau dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh saya kembalikan ke Mas Dirman. Ya, thank you Mas Risa. How insightful session ya hari ini ya. Pagi-pagi gini biasanya kita santai-santai olahraga dan sebagainya, kita dapat insightful session banget dari Mas Risa nih. Nah, setelah sesi sharing dari Mas Risa, kita masuk ke sesi Q&A. Di sini udah ada beberapa pertanyaan nih Mas Risa yang masuk dari teman-teman peserta. Yang pertama dari Domi. Mas Risa, terima kasih untuk sesinya. Saya mau nanya, misalnya MVP kita sudah publish ke publik nih dan feedback yang didapatkan juga beragam. Dampak dari IDS overflow jika tidak terkelola dengan baik bisa berdampak ke gagalnya proses MVP kan ya. Menurut Mas Risa, feedback seperti apa nih yang perlu kita perhatikan dari beragam feedback yang sudah didapatkan Domi ini? Langsung aja mungkin Mas Risa. Ya. Iya. Kalau menurut saya sih itu dikembalikan lagi ke ke matriks yang mau kita ukur gitu. Jadi kan tadi di awal ada sempat dijelaskan di awal sebelum kita bikin MVP, kita harus punya problem definition, kita harus punya bayangan jelas problem yang mau kita selesaikan, dan juga matriksnya gitu, gimana cara kita mengukur keberhasilan kita menangani problem tersebut. Kalau kita ada feedback yang masuk dan feedback yang banyak, dan feedback kan pasti beragam ya. Nah, feedback itu bisa kita kelompokkan dulu nih,
mana feedback yang benar-benar sesuai dengan apa istilahnya matriks yang dari awal udah kita tentukan, dan mana feedback yang kasarnya belum kita pikirin gitu. Nah, kita bisa prioritaskan dulu feedback-feedback yang terkait matriks yang udah kita sudah kita tentukan di awal, dan feedback-feedback yang lain yang nggak serupa itu bisa kita jadikan input untuk iterasi kita berikutnya. Jadi di iterasi berikutnya kita bisa ubah nih target matriks kita tuh seperti apa. Jadi kayak kita mulai mengikut sertakan feedback-feedback yang sebelumnya nggak kepikiran sama kita, mungkin nggak kita prioritaskan, bisa mulai kita prioritaskan di di iterasi berikutnya. Mungkin gitu kali, Mas. Ya, buat Domi-Domi semoga terjawab ya. Tapi kalau misalnya ada masih yang mau ditanyakan sedikit, kita masih ada waktu kok, bisa langsung di Q&A box saja lagi. Nah, pertanyaan kedua ini anonimus, Mas. Nggak tahu siapa yang ngirim. Yang aku tahu dia pasti startup founder juga dari pertanyaannya. Pagi Mas Riza mau tanya, saya sebelumnya nggak pernah pakai AWS nih untuk startup saya. Halnya saya mau pakai pertama kali dari semua produk yang Mas Riza jelaskan seperti like sale dan lain-lain, apa yang perlu saya pakai terlebih dahulu? Apakah tergantung dari produknya kita sendiri? Silakan Mas Riza. Oke, jawabannya benar banget. Jawabannya tergantung dari produknya sendiri gitu. Cuma typically namanya kalau kita mau deploy aplikasi, cara paling gampangnya memang either antara dua tadi, antara kita pakai light sale atau kita pakai beanstalk gitu. Atau sebetulnya kalau misalkan Mas Anonymous ini sebelumnya biasanya katakanlah nginstal nginstal server sendiri gitu di katakanlah di VPS, di virtual private server, bisa juga sih menggunakan EC2. Ya, jadi kalau pakai EC2 tuh nanti kita akan dapat server kosongan, kita bisa install macam-macam di situ gitu. Mungkin kalau sekedar untuk istilahnya test the water itu juga bisa. Cuma kalau sekedar untuk menjalankan aplikasi, ya kalau aplikasinya udah jelas ya pakai framework yang didukung kayak WordPress atau Magento atau LAMP atau Node.js pakai pakai light sale. Tapi kalau yang lain yang butuh kapabilitas lebih pakai beanstalk. Jadi itu memang balik lagi ke produk yang dibangun seperti apa. Ya, thank you Mas Riza. Siapa? Bro Anonymous, kalau ini ditanyain lagi ya kalau masih kurang. Tadi Domi-Domi udah balas di chat juga, katanya cukup, terima kasih Mas Riza. Nah, pertanyaan ketiga, apakah materi dan rekaman video bisa di-share? Nah, ini mungkin kita diskusin sama Mbak Mela ya, ntar ya di sesi akhir juga. Pertanyaan buat Mas Riza, untuk membuat startup marketplace, apa langkah yang dibuat terkait personil, proyeksi keuangan dan teknologi yang efisien dan efektif? Terima kasih. Jadi personil, proyeksi keuangan dan teknologi. Silakan Mas. Waduh, pertanyaannya berat ini ya. Itu pertanyaannya bisa jadi satu sesi sharing sendiri. Oke. Pertama mulai dari personil, kemudian proyeksi keuangan dan juga teknis. Oke. Mulai dari personil dulu kali ya. Sebetulnya ini generik ya. Yang saya amati pattern-nya itu idealnya itu startup itu minimal punya 2 orang. Minimal punya 2 orang, satu yang akan menghandle urusan komersial, satu yang menghandle urusan teknis. Sebetulnya kan urusan komersial dan teknis ini masing-masing banyak ya. Let's say komersial ini aspeknya kan ada kayak aspek marketing, ada aspek sales-nya, ada aspek planning, ada aspek finansial gitu. Kan sebenarnya kerjaannya banyak. Cuma dalam beberapa kasus saya ngelihat kalau startup awal ini itu semua bisa aja dikerjain satu orang walaupun nggak efektif. Dan begitu juga dengan sisi teknis. Kadang ada aja kayak superstar developer yang dia ngerjain semuanya, website dia bikin, mobile dia bikin, backend dia bikin sendiri gitu. Jadi minimal 2 orang, tapi rekomendasinya sih untuk mulai itu minimal pakai 3 orang. Kenapa 3 orang? Alasannya simpel aja, supaya jumlahnya ganjil. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, karena kan pasti ada trade-off nih ya, ada let's say katakanlah yang developer bilang, saya pengen beli license apa gitu mahal. Nanti orang komersialnya kan bisa mendebat, oh jangan, kita nggak punya duit dan segala macam. Nah, gunanya orang ketiga di sini adalah untuk jadi penengah, gitu. Orang ketiganya ini bisa jadi CEO-nya atau apanya, tapi ya minimal kalau dari pengalaman yang saya amati, ideal minimal 3 orang. Tapi kalau enggak ya 2 orang juga bisa jalan, asal ada yang ngurusin bagian teknikal, ada yang ngurusin bagian komersial. Nah, kemudian untuk proyeksi keuangan ya ini balik lagi tergantung dari marketplace-nya tujuannya apa. Kan marketplace juga luas, kita bisa nyasar
pasar secara umum, atau mungkin kita bikin marketplace B2B, atau kita marketplace-nya untuk target customer yang sangat niche gitu. Ini nggak bisa dijawab langsung, karena ini harus melakukan analisa mendalam gitu ya. Analisa itu berdasarkan satu, size marketnya seperti apa, kemudian yang kedua, kita juga ngelihat kompetitor kita tuh saat ini keadaannya seperti apa gitu. Jadi ya ini hal yang banyak ada ilmunya tersendiri lah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau dari sisi teknisnya seperti apa, saran saya sih kalau marketplace, apalagi MVP ya, pertama banget ya kita rilis fitur MVP yang sangat minimalis aja gitu. Let's say katakanlah saya ambil contoh ya, kita bikin marketplace-nya niche banget, kayak misalkan kita menyasar katakanlah targetnya untuk mahasiswa aja misalnya gitu ya. Dan mahasiswanya terbatas banget, let's say mahasiswa di satu daerah, misalnya mahasiswa di Bandung gitu misalnya. Ya, kita coba aja bikin produk secara teknis yang minimal jalan, orang bisa kalau marketplace kan ya minimal bisa login, kemudian bisa beli dan bisa deliver dan bisa nge-track delivery. Misalkan kita bisa mulai dari situ gitu. Ya, mungkin gitu kali Mas Dirman. Oke. Semoga terjawab ya, Hendy Carles. Lumayan dalam juga pertanyaannya. Nih ada pertanyaan terakhir sih kalau di Q&A box dari Anonymous. Nggak tahu nih Anonymousnya yang tadi atau beda lagi. Apakah ada pricing untuk menggunakan AWS startup ini? Mungkin bisa di-share nih Mas, yang lebih detail lagi mengenai pricing-nya. Mungkin saya tanya balik dulu ya, AWS startup ini apa ya? Karena kalau yang tadi saya bilang, kalau AWS program itu kan tadi kalau activate, itu malah sebaliknya ya, kayak AWS, kita tinggal apply, dan kalau apply kita disetujui, kita dapat kredit. Tapi kalau untuk layanan AWS secara umum, yang tadi saya share banyak banget itu, setiap layanan AWS itu mempunyai pricing yang beda-beda tergantung dari servisnya. Contoh tadi saya sempat ngomongin ada recognition. Nah, kalau recognition itu yang buat ngedetect image gitu. Pricing-nya itu berdasarkan kayak berapa kali kita ngedetect image. Tapi kalau kayak tadi saya ngomongin server, misalkan saya ngomongin RDS yang buat bikin database, pricing-nya itu per jam, kayak berapa jam server database kita dinyalain gitu. Nah, tapi layanan AWS juga biasanya ada free tier-nya. Jadi katakanlah kita misalkan kita bikin server EC2 gitu ya, terus kita pilih tipe T2 Micro, itu tuh kita bisa dapat penggunaan gratis selama beberapa 720 jam sebulan kalau nggak salah. Saya nggak ingat angka tepatnya berapa, tapi ada banyak layanan AWS yang ada free tier-nya. Ini harus dicek langsung ke pricing page masing-masing service yang kita mau pakai. Ya. Yeah. Thank you Mas Reza. Semoga menjawab ya Anonymous. Kalau misalnya belum bisa ditanya lagi. Nah, mungkin session kita udah lumayan lama nih. Mungkin satu lagi deh pertanyaan, mungkin kalau misalnya nggak ada, aku yang nanya nih terakhir. Mas Reza, udah habis ternyata di Q&A. Thank you, sessionnya sangat insightful. Akhirnya MVP itu benar-benar jadi di gambaran kita itu teman-teman MVP ya. Biasanya kan kalau kita di pegiat startup itu MVP biasanya kita plesetin jadi most visible product Mas. Jadi yang penting ada kelihatan aja dulu. Ternyata tadi udah dibedah dengan sangat dalam oleh Mas Reza, ditambah dengan diakhiri dengan solusi malah teman-teman. Udah dibedah nih sama Mas Reza, dikasih solusi nih, produk-produk dan services dari AWS yang benar-benar so far yang aku ikuti ini benar-benar dibutuhin lah. Karena aku juga kemarin sempat startingnya bikin startup juga. Nah, mungkin ini pertanyaanku yang kurang teknis, karena kebanyakan aku lihat pertanyaan tadi teknis banget ya. Biasanya tuh Mas, kalau di startup founder, meskipun quote ini tuh sudah berlaku umum ya, kayak asumsi itu membunuh gitu. Tapi nggak tahu tuh startup founder masih aja dibelai-belai lembut dengan asumsi. Sehingga kadang seperti yang dibilang Mas Reza tadi, banyak hal yang tidak harusnya diprioritaskan menjadi fokusnya di awal. Ada nggak mungkin apa ya? Kalau tadi kan udah dibahas tuh indikatornya technical, tapi ada nggak hal yang kayak lebih ke non teknis, melibatkan perasaan gitu, kayak di perasaan kayak gimana para startup founder itu harusnya bahwa itu tuh benar-benar asumsi, jangan habiskan waktumu di situ. Kita ambil pengalamannya Mas Reza aja kan, Mas Reza pernah develop founding startup juga kan, pasti ada tuh hal non teknis tapi dari dalam hati yang kayak anjir kayaknya gue salah nih, jangan lakuin ini deh kayak gitu. Mungkin bisa di-share terakhir buat teman-teman. Oke.
Oke. Sejujurnya waktu saya join startup, walaupun saya megang technical lead-nya, founding-nya nggak sama saya sih, tapi mungkin saya bisa share dari apa yang saya alami waktu itu ya. Jadi ada 2 hal sih yang waktu itu, dari pengalaman itu kayaknya useful banget. Yang pertama itu adalah selalu kita balikin lagi ke matrix gitu. Katakanlah kita nih fokus banget di satu aspek non teknis gitu ya, yang kita rasa penting gitu. Cuma kan kita ketika kita bikin matrix gitu, kita kan udah punya KPI kayak misalkan MVP kita ini harus bisa menghasilkan uh, feedback yang seperti apa, atau ada target traffic usage-nya gitu. Kita balikin aja ke situ. Kalau misalkan kalau dulu di saya kita tiap bulan itu kan pasti ada evaluasi. Jadi evaluasi itu ada evaluasi bulanan, ada evaluasi 3 bulanan. Nah, di evaluasi bulanan itu kita bisa lihat dan kita bisa re-evaluate ulang kayak apakah hal-hal yang kita lakukan baik dari segi komersial maupun segi teknis maupun non teknis ini mendukung target kita atau enggak. Dan yang kedua, kalau founder saya itu dulu punya mentor, Mas. Mentor ini yang suka ngasih saran macam-macam gitu. Dan mentor ini jujur saya nggak tahu ketemunya di mana ya. Cuma kan kalau startup ini kan scene komunitasnya banyak, kemudian ada juga accelerator, ada incubator, ada visi. Nah, dari organisasi-organisasi ekosistem startup ini juga rasanya harusnya kita bisa nemuin sih mentor yang kita bisa saling share atau bahkan bisa membimbing kita. Oke. Thank you Mas Risa. Semoga pertanyaan itu tadi mewakili juga ya. Misalnya ada pertanyaan yang tidak tersampaikan oleh teman-teman startup founder di sini. Sesi Q&A udah berakhir. Nah, ini kita lanjut ke sesi quiz nih. Ini nanti bakal dijelaskan oleh Mbak Mela kali ya. Iya, Mela kali. Iya, boleh. Thank you so much untuk sesinya Mas Riza, Mas Dirman, sangat insightful. Dan ya, ini mungkin yang ditunggu-tunggu sama teman-teman peserta ya, mendapatkan swag dari AWS. Jadi kita bakal quiz, kita bakal pakai platform Slido teman-teman, dan linknya akan di-share di grup Telegramnya AWS User Group. Jadi bisa join dulu di sini, dan nanti bakal ada link yang dikasih sama rekan aku, Sofina, di grupnya. Oke. Sebentar, aku coba share screen. Oke. Boleh gantian ya, Mas Riza ya? Iya, aku sudah stop. Oke, sebentar. Oke. Teman-teman boleh join ya di Slido-nya, biar kita bisa langsung mainin kuisnya. Oke. Atau teman-teman bisa langsung ke slido.com, terus masukin kodenya 121434. Untuk namanya, nanti tolong dikasih namanya itu emailnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti, kita kan bakal langsung pilih 3 pemenang. Dan 3 pemenang ini yang bakal dapat swag dari AWS. Jadi tolong cantumkan email di nama Slido-nya. Jadi biar bisa kita langsung hubungi untuk menanyakan detail untuk kita kirim swag-nya. Jadi teman-teman nggak usah datang ke Block 71, kita yang bakal kirimin swag-nya langsung ke rumah teman-teman. Mungkin Mas Dirman mau ikutan mencoba? Boleh ya. Boleh. Oke, Mas Domi mungkin boleh di rename jadi emailnya. Supaya kita bisa keep track dan bisa cepat kita hubungin. Ini aku lihat di partisipan ada 10 orang lebih nih. Aku tunggu ya. Mas Andi juga boleh diubah namanya jadi email.
Semoga tadi pada merhatiin ya kuis sesinya Mas Riza, karena itu semua bakal muncul nanti di pertanyaan di kuis-kuisnya. Jadi kalau yang merhatiin pasti bisa dapat 3 teratas. Oke, sudah ada 6 orang. Boleh yang lain ikutan. Masuk aja ke slido.com, terus masukin kode kuisnya 121434. Ini kuisnya bakal seru banget nih kayaknya. Oke, aku tunggu sampai 2 menit lagi. Ayo teman-teman. Ya, oke. Yang mau ikutan lagi masih ada 1 menit. Mas Andi Darmawan, boleh diubah jadi email namanya. Oke, masih ada 1 menit lagi. Aku tunggu ya. Ini ada di audience ada 10 orang lebih nih yang mau dapat swag. Kayaknya nggak semuanya mau dapat swag nih. Oke. Oke, karena udah 2 menit, aku mulai aja ya kuisnya. Oke, mulai nih. Kita mulai. Nih teman-teman, tadi yang merhatiin pasti bisa jawabnya. Iya, setiap pertanyaannya bakal ada waktu 20 detik untuk menjawab. Oke. Oke. Wow, banyak juga yang jawab minimum viable product. Jawabannya adalah betul, minimum viable product. Oke, Mbak Rahmalia Safitri memimpin. Mas Domi 123 dan Mas, ini kayaknya Mas Dirman ya, Samsyar Yusman. Apa bukan nih? Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan utama dari MVP? Itu adekku kayaknya main tuh di ujung, ternyata ngikutin dari tadi. Wow, keren-keren. Oke, apa ya jawaban benarnya? Betul, mendapatkan feedback user. Oke, wow, Mbak Ramalia, Mas Samsiat, ini Syamsinar. Ayo Mas Domi juga, ini 3 teratas dari tadi. Lanjut lagi. Sorry, berikut yang merupakan karakteristik mikro, yang bukan merupakan karakteristik microservices. Apakah cocok-cocok startup di tahap awal, membutuhkan batasan, bisa jaga speed development, fungsinya lengkap, yang mana yang bukan? Oke, kita lihat jawaban yang benarnya. Ternyata bukan untuk startup di tahap awal. Leaderboard sementara, Mbak Rahmalia agak oleng sedikit nih ke posisi 3. Selanjutnya, berikut ini merupakan manfaat menggunakan layanan AWS kecuali apakah kebebasan dari pekerjaan operasional manajemen infrastruktur atau sistem yang scale secara otomatis atau infrastruktur yang highly available dan secure atau skema pembayaran yang menitik beratkan pemodalan di awal. Oke, kita lihat. Sip. Kita lihat jawaban yang benar.
Mantap. Leaderboard sementara Hanif Naufal. Kita lanjut ke pertanyaan kelima. Layanan orkestrasi kontainer yang dibuat dari scratch oleh AWS dan mudah digunakan adalah Lightsail, Elastic Container Service, Elastic Beanstalk, Elastic Kubernetes Service. Dan jawabannya yang benar adalah Elastic Container Service. Ini Kak Hanif Naufal masih mejeng di posisi pertama. Kita lihat selanjutnya. Berikut ini varian database yang dapat didukung oleh Amazon RDS, kecuali yang mana? Enam, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat jawaban yang benarnya. Benar banget, monggo Diwi. Dan banyak juga yang jawab benar. Kita lihat leaderboard. Oke, Kak Hanif Naufal masih di posisi 1. Selanjutnya, berikut ini merupakan use case Amazon Recognition, kecuali. Ayo, yang lain. Apakah masih bisa mengalahkan Kak Naufal tadi, Hanif Naufal? Oke, jawaban yang benar adalah benar banget. Mengelompokkan produk yang serupa pada gambar. Dan ternyata banyak yang menjawab betul. Oke, selanjutnya. Satu lagi. Layanan AWS yang dapat digunakan untuk membuat CI/CD pipeline, kecuali Oke, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah quick delivery. Wow, ini banyak juga yang jawab benar. Kita reveal pemenangnya top 3. Yes. Oke, pemenang pertama Mas Samsinar Yusman, kedua Kak Hanif Naufal, ketiga Marahmalia Safitri. Oke, nanti tim dari Blok 71 bakal ngehubungin top 3 kita. Dan untuk Mas Domi, Mas Teddy, sorry walaupun mepet-mepet tapi belum bisa dapat swag dari AWS. Nah, bisa juga nanti ikut sesi selanjutnya nih di AWS kolaborasi event selanjutnya supaya bisa dapat swag AWS-nya lagi. Atau tungguin pengumuman info-info dari tim DSI untuk sesi selanjutnya. So, nanti akan kita hubungin. Mungkin Mbak Sofina bisa take notes ya untuk para pemenangnya. Thank you so much. Sekian kuisnya. Thank you so much. Aku balikin lagi ke Mas Dirman. Oke, thank you Mbak Mela. Sana ada orang yang keranjingan. Seneng ya. Ternyata dia ngikutin dari tadi. Oke, jadi dengan berakhirnya sesi kuis tadi yang dipandu oleh Mbak Mela, maka berakhir pula sesi startup series AWS kita pada kesempatan kali ini. Big thanks juga buat Mas Risa Saputra yang sudah sharing yang sangat insightful banget sepanjang sejam lebih lah tadi. Saya pribadi juga mendapatkan banyak insight yang sangat menarik. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman tim kerja juga yang membantu lancarnya kegiatan hari ini. Thank you so much. Semoga bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Sehat-sehat selalu semuanya. Selamat siang waktu Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balikkan ke Mbak Mela. Silakan Mbak Mela. Iya, thank you so much Mas Riza, Mas Dirman untuk sesinya. Teman-teman, kalau misalnya ada yang mau gabung lagi di acara DSI selanjutnya, jangan lupa follow Instagramnya Blok 71, juga DSI, dan juga Sherpa ya buat acara-acara keren selanjutnya. Thank you so much untuk hari ini, dan sampai jumpa. Indonesia is home to the largest economy in Southeast Asia and also the birthplace of the fastest growing tech startup players in its region, if not the world.
Committed to fostering the next generation of tech and innovation startups, Innovation Factory aims to be the tech and innovation hub in Indonesia, empowering local founders to solve real local problems through our 6 innovation initiatives. We provide the space for future key tech players to meet, collaborate, and scale together as to build and nurture the tech startup ecosystem. In 2017, IF partners with NUS Enterprise to launch Block 71 Jakarta, an ecosystem builder and global connector for early-stage startup in Indonesia. Then further expanding our presence in Indonesia, we opened Block 71 Bandung and Block 71 Yogyakarta in the following year. In 2019, we have recently launched Innovation Factory at Wisma 46 as the space for growth stage startups to grow. Embodying the spirits of entrepreneurial journey, our space empowers its local ecosystem through its mentoring programs, growth initiatives, access to funding, and exclusive networking opportunities. Innovation Factory is also proud to have hosted innovation challenges, hackathons, business matching, market access programs, and tech events in Indonesia. Since 2017, we have accumulated around 40,000 community members within our 10,000 square meters of space. 190 plus startup residents on a rolling basis in our 4 locations, with 3,000 startup members, which translates to more than 1,500 jobs created, and also 700 plus tech events and activities hosted. Innovation Factory is present globally through our Block 71 network in Singapore, San Francisco, Suzhou, Saigon, also through our representatives in Thailand and Vietnam. Innovation Factory also partners with global and local corporations, government bodies, and international and domestic organizations.